Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Misty Name. Kisah yang berjudul Jejak Terakhir. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ketika matahari berada tepat di atas kepala, bersinar begitu teriknya di langit yang nyaris tidak berawan. Kami merasa seperti dipanggang, di dalam ruang maupun di luar. Hembusan angin kering menerpa dedaunan, membawa hawa panas yang menyebar, bukan sejuk yang kami rasakan. "Sekarang juga, aku antar kamu ke stasiun," ujar Bayu berapi-api. Wajahnya bengis serta dibanjiri keringat. Ia tidak hanya marah karena aku yang sulit diarahkan untuk pulang, tapi ia juga marah karena hawa panas di Semarang. Terdengar lenguan nafasku yang kesal. "Percuma deh, kalian tahu sendiri ayahku mengidap gangguan jiwa." Mataku berputar malas. "Kalau aku nggak dapat jawaban juga, jangan salahin aku." "Tuh, salahin Bayu yang ngotot." Bayu melengos dengan tatapan tajam. Jarinya nyaris menudingku dengan kejam, tapi segera diurungkan. Ia menarik nafas selalu mengembuskannya dalam-dalam. "Ya udah, siapa yang mau ikut Rana pulang? Buat memastikan aja." Ia kembali menawarkan ide gila. "Ikut pulang gimana? Kan kamu beli tiket kereta cuma satu," tanya Anjani. Di samping Anjani, ada Reza yang menunduk sambil mengurut kepalanya. Ia adalah orang paling tenang di antara kami. Setiap perdebatan seperti ini pasti membuatnya pusing. Bayu diam tatkala pertanyaan Anjani terlontar. "Nyusul atau beli tiket lagi kalau masih ada," katanya pasrah. "Kamu sama aja yuk, egois. Mikir dong gimana kita bawa Rana ke sini. Sekarang malah mau dipulangin," bantah Anjani. Benar-benar terjadi perdebatan besar di antara kami hanya karena perkara pulang ke Jogja. Dari sebelum berangkat, aku kan sudah mengimbau ke Rana, cari tahu dulu informasi apapun. Terlihat urat-urat kepala Bayu yang menonjol. Ia kembali mengulang perintah tempo hari. "Lah kamu kan nyuruhnya cari informasi apapun itu. Apapun itu." Anjani melirik sadis. Ia menegaskan pemilihan kata Bayu yang salah. Bayu kembali mengembuskan nafas dalam-dalam. "Iya, aku salah. Aku aja yang ikut Rana pulang. Kalian tetap lanjut di sini." Terdengar suara ngebas dari seseorang di samping Anjani yang membuat kami terdiam. Berbarengan kami menoleh pada Reza yang masih mengurut jidatnya. Bayu tidak berkutik. Ia langsung diam kalau Reza sudah berbicara, apalagi menyangkut permasalahan sepele yang menghambat seperti ini. "Cariin tiket, siang ini aku berangkat sama Rana," lanjut Reza. Kami semakin diam. Mungkin dalam batin Bayu dan Anjani tidak percaya jika Reza memutuskan sesuatu terlalu cepat. Gak usah kalau keberatan, aku bisa sendiri." Sejujurnya, aku tidak benar-benar menolak karena aku memang butuh seseorang lagi untuk menjadi saksi. Reza mendongak. Tatapan matanya bagaikan elang yang siap memangsa. "Aku bilang, aku ikut, bukan aku keberatan untuk ikut," ketus Reza. Tidak ada lagi yang menyangga keinginan Reza. Kami tahu, jika Reza sudah memutuskan sesuatu, maka tidak mudah untuk menggoyahkan keputusannya. "Ya udah, aku cari tiket dulu. Kalian kemasi apa saja yang perlu dibawa." Bayu menunduk lesu. Ia duduk di sudut ruang, di mana ia sudah meletakkan barang yang selalu ikut dengannya kemanapun ia pergi. Kali ini tidak ada perbincangan di antara kami. Bayu yang paling cerewet sekarang sedang sibuk menggulir layar ponselnya. Setelah Bayu mencari-cari tiket dan akhirnya dapat juga di jam yang sama, tidak menunggu lama, kami segera melaju ke stasiun menerabas panas yang masih memancar terang. Perjalanan menuju stasiun terbilang cepat karena rumah lamaku yang jaraknya tidak terlalu jauh. Sesampainya kami di stasiun, Bayu kembali mengimbau, kali ini kepada Reza. Mereka berbincang panjang lebar tentang apa saja yang harus ditanyakan. Pensil yang dihimpit ruas-ruas jari Bayu bergoyang ke sana kemari. Di atas sebuah kertas putih yang masih baru, Bayu menuliskan semua pertanyaannya, kemudian diberikan pada Reza.
Nih, pokoknya Rana harus tanya tentang ini, kata Bayu sambil menyodorkan selembar kertas. Reza tampak serius memperhatikan serta menyimak Bayu. Dari kalimat sederhana sekalipun, ia mengingatkannya betul-betul. Setelah keduanya selesai berbincang, mereka pun menghampiri aku yang menunggu bersama Anjani. Bayu sedikit ragu, berulang kali membenarkan kacamata yang menempel di hidungnya. Rana, semua pertanyaanku udah dibawa sama Reza. Kamu diskusi saja sama dia, kata Bayu. Setelah mengatakan itu, ia langsung membuang muka kemana saja. Sementara Reza mengambil alih pembicaraan. Pokoknya semua ada di sini. Kita tinggal berangkat. Jani sama Bayu tetap di sini. Sementara cari penginapan kalau rumah lamamu nggak memungkinkan. Aku mengangguk. Begitu pula dengan Anjani. Terus nanti Jani sama Bayu ngapain? Aku lanjut ritual di rumahmu. Lagian yang kemarin itu belum jelas betul, saut Bayu. Benar kata Bayu. Pokoknya aku urus di sini. Kamu dan Reza urus yang di Jogja ya, oke? Anjani menimpali. Ya udah deh, kalau gini kan tenang. Aku serahin semua ke kalian ya. Ransel yang tergeletak di kursi segera aku sampirkan pada pundak. Aku dan Reza beranjak menanti jam keberangkatan kami menuju Jogja. Aku dan Reza berpisah dengan Bayu dan Anjani. Kami sama-sama menjalankan misi di tempat yang berbeda, tapi saling terhubung dengan pesan. Di Jogja aku memulai penelusuran kembali melalui kerabat ayah, Om Jarot namanya. Aku ingat betul, ia sering terlihat dengan keluargaku sebelum kematian ibu. Om Jarot yang kala itu pindah tugas ke Semarang sering meluangkan waktu untuk mengunjungi ayah. Tidak jarang pula, ayah dan Om Jarot terlibat kontak kerja. Mataku menatap rumah putih nan megah dengan gerbang besar di hadapannya. Gila, lama gak berkunjung sekarang jadi istana, ujarku takjub. Ini rumah Om yang kamu ceritakan saat itu, yang katamu rumahnya pindah-pindah karena kerja, tanya Reza. Iya, tapi sebenarnya gak melulu soal kerja sih. Aku menekan bel yang tertempel di sudut gerbang. Dulu karena sering dikejar debt collector. Reza terhenyak. Setelah dari tadi Reza yang tidak tergugah dengan rumah tersebut. Ah? Lah, ini rumahnya gede banget. Mana mungkin pernah dikejar debt collector? Sudah aku duga ia tidak akan percaya. Iya bener, ngapain aku bohong? Dia dulu sering berkunjung ke rumah lama karena ayahku juga. Tidak berselang lama seorang wanita parubaya bertubuh pendek dengan dasternya keluar terbirit-birit menghampiri kami. Maaf, cari siapa non? Kepalaku sedikit menyembul untuk memastikan rumah tersebut benar milik Om Jarot. Benar rumah Pak Jarot? Aku berbalik tanya. Benar, kalian cari bapak. Aku dan Reza mengangguk berbarengan. Iya, cari Pak Jarot. Setelahnya datanglah lelaki yang tubuhnya masih bugar dengan pakaian sekuritinya. Kemudian tangan-tangan berotot lelaki tersebut membuka gerbang yang menghalang. Silakan, bapak ada di dalam. Kami mengikuti kemana wanita itu pergi. Dibawalah kami sampai ke ruang megah dengan sofa melingkar, lampu-lampu besar nan mewah menambah kesan menawan. Aku nyaris tidak berkedip memandangi seisi rumah tersebut. Cari saya. Suara berat seseorang tiba di balik sekat ruangan. Kami langsung beranjak begitu ia datang, sang pemilik rumah sekaligus kerabat dekat ayah. Kamu? Wajah lelaki tersebut sedikit menggeleng sambil menuding-nudingkan jari telunjuknya. Kirana ya? Sudut-sudut bibirku segera terangkat. Aku memberi jabatan tangan, diikuti oleh Reza. Iya, saya Kirana Om. Sebuah sofa yang begitu empuk membuat tubuh kami tenggelam dalam kenyamanan. Sudah lama ya gak bertemu, kamu sudah besar saja. Om Jarot basa-basi. Iya Om, sebenarnya kedatangan Kirana kemari ingin tanya sedikit tentang ayah. Aku tidak ingin terlalu lama berada di sini. Wajah Om Jarot berubah serius. Ia mengelus-ngelus kumis tebalnya dengan sedikit corak putih karena uban. Ayahmu? Om Jarot bertanya seraya mengangkat salah satu alisnya. Bukannya ayahmu, maaf, udah gila? Bukan gila, ayah mengidap gangguan jiwa. Suaraku sedikit meninggi sebab ucapan Om Jarot sedikit menyinggung. Om Jarot melengos. Ya itulah, maaf, Om kurang bisa memilih kata. Katanya dengan gelagat tidak peduli. Kenapa dengan ayahmu? Aku terdiam sejenak sambil melipat bibir. Kulirik Reza yang sedari tadi memandangi Om Jarot. Om ingat kejadian 15 tahun lalu tentang kematian ibu. Duh, kenapa kamu tanya soal itu Kirana? Om jadi gak tega.
Lagi-lagi aku kembali melirik pada Reza yang berkutat pada lelaki di hadapannya. Kirana cuma ingin tanya Om, karena Om Jarod yang paling dekat dengan ayah, bahkan setelah kematian ibu. Saat itu Kirana masih kecil, jadi gak paham tentang kondisinya. Kalau boleh tahu, Om berteman dengan ayah sudah berapa lama? Om Jarod terkejut lagi mendengar pertanyaan semacam itu. Sambil mengelus dada, Om Jarod mengedarkan pandangannya ke segala arah. Sejak ayahmu SMA, ya. Terus setelah kematian ibumu, Om gak dekat lagi dengan ayahmu. Sebelumnya apa Om pernah tahu alasan ayah pindah karena sebelumnya Tante Ati bilang rumah ayah ada di Trunojoyo. Lalu apa Om tahu kalau Kirana sebelumnya punya kakak? Dan kenapa Om gak dekat lagi dengan ayah? Reza menggenggam tanganku karena tahu aku bertanya dengan bersungut-sungut. Kenapa kau ingin tahu tentang itu Kirana? Om Jarod menoleh pada Reza. Pandangannya terpaku padanya cukup lama. Apa karena lelaki ini? Ia menunjuk Reza. Reza terhenyak mendengarnya. Saya cuma teman dekat Kirana. Dia memang punya keperluan dan saya cuma mengantar. Alah, kalau iya memang kenapa Kirana? Ayahmu memang pernah tinggal di Trunojoyo dan ibumu memang pernah melahirkan anak sebelum kamu. Masa hal seperti itu aja gak diceritakan sama ayahmu? Aku dan Reza beradu pandang. Batin kami saling bertaut seolah-olah aku bisa berbicara lewat telepati dengannya. Kenapa ayah pindah? Terus tentang kakak Kirana, dia meninggal karena apa? Om Jarod mendengus kesal. Om ini memang teman dekat ayahmu, tapi bukan berarti tahu semua tentang keluargamu. Lagi pula, orang tuamu memang sulit punya anak dulu. Selain itu, Om gak tahu. Jangan tanya yang sekiranya gak bisa dijawab. Reza menggenggam tanganku dengan sedikit menarik. Isyarat matanya mengarah pada pintu yang terbuka lebar. Aku mengerti maksud Reza. Tepat ketika wanita parubaya tadi membawa 3 cangkir gelas, kami segera beranjak. Gak usah repot-repot Om, kami pergi saja, terima kasih. Ujarku dengan langkah terburu-buru keluar dari rumah tersebut. Om Jarod sedikit beranjak, tapi tertahan. Ia lalu membiarkan kami pergi dengan raut wajah kebingungan. Apa aku bilang, kita ke Jogja juga sama aja, gak bakal dapat jawaban. Reza tidak menggubrisnya, ia malah pergi menjauh, mengejar sesuatu yang datang dari kejauhan. Ternyata angkot. Reza segera membantuku naik ke dalam. Kami duduk bersampingan dengan sedikit memaksakan kursi yang sudah penuh oleh penumpang yang berdesakan. Suasana angkot terasa pengap. Tercium juga aroma tubuh seseorang yang menyengat campur aduk. Kita pulang ke rumahmu aja. Tanya langsung ke ayahmu, ujar Reza. Ah? Daiku mengerjit memikirkan ajakannya. Ya gak apa-apa sih. Lagi pula aku gak tahu kerabat ayah yang lain di Jogja. Sabar sekian detik akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Rumah sederhana dengan pohon rambutan membuat teduh halamannya. Ketika kakiku mulai menginjak pekarangan, lalu jiwaku merasuk ke dalam. Sebuah kilas balik diputar di kepala. Ketika itu, seminggu setelah kematian ibu, ayah mengabarkan jika ia membeli rumah sederhana di Bantul. Pemilik sebelumnya orang Tionghoa, sehingga ada beberapa corak serta pernak-pernik yang tidak banyak dirubah oleh ayah. Jangan ngelamun. Teguh Reza merasuk dalam jiwaku. Lamunan indah dan singkat segera buyar. Pandangan mataku yang takjub akan rumah tersebut berangsur hilang. Kini rumah yang kami tempati seperti tidak terawat. Sejak ayah mengidap gangguan jiwa, ia jadi kehilangan kemampuan untuk memperhatikan lingkungan sekitar. Alhasil, dedaunan kering dibiarkan menumpuk begitu saja di halaman. Jendela-jendela yang semula bersih kini terlihat usang ditutup debu. Tidak ada kehidupan di rumah tersebut selain suara erangan ayah dan resahnya Mbok Jum. Mbok, Rana pulang. Berulang kali ketukan didaratkan, tapi tidak ada suara dari dalam. Ayahmu di rumah kan? Reza pun bertanya-tanya. Harusnya di rumah, emang mau kemana lagi dengan kondisi kayak gitu? Mbok, ini Rana, tolong bukakan pintu. Masih tidak ada jawaban dari wanita yang bertugas menjaga ayah selama aku tidak di rumah. Ia sebenarnya kenalan Tante Ati. Setelah ayah mengidap gangguan jiwa, Tante Ati memboyongnya kemari untuk mengurus ayah. Mengingat usia aku yang masih sangat kecil, belum mampu mengurus ayah yang lagaknya seperti orang linglung. Bicara susah, berjalan juga susah. Aku tidak tahu mengapa ayah demikian. Kirana. Bukan suara Mbok Jum yang terdengar, melainkan suara ayah yang terdengar tidak jelas dari dalam. Ayah? Mataku terbelalak. Aku segera mengintip melalui jendela. Sesaat setelahnya pintu itu terbuka.
Perpawakan ayah yang kurus kering hadir. Ia berjalan tertati-tati membukakan pintu. Lantas aku mulai bertanya kemana Mbok Jum. Namun pertanyaan tersebut segera aku urungkan. Aku memapa ayah masuk, kemudian mempersilahkan Reza duduk. Kususuri setiap ruangan dengan kedok membuatkan segelas minuman untuk Reza. Padahal senyatanya aku sedang mencari keberadaan Mbok Jum yang tidak terlihat batang hidungnya. Maaf, cuma ada teh. Secangkir teh hangat dengan aromanya yang menguar segera dihirup oleh Reza. Gak apa-apa, ini juga boleh. Sambil mengeluarkan selembar kertas, Reza mencolek lenganku. Ini, jangan lupa, katanya sambil menyodorkan kertas tersebut. Senyumku getir, wajahku kecut. Bagaimana bisa aku tega mempertanyakan sesuatu yang menjadi trauma terberat bagi ayah hingga sekarang. Kudekati ayah yang duduk nyaman, tapi diam. Bola matanya mencuat karena tubuhnya semakin kering. Ya, Kirana ingin tanya, tapi kalau ayah gak mau jawab juga gak apa-apa. Kubuka kertas tersebut, kuamati coretan pensil Bayu yang rapi dengan tulisan tegak lurusnya. Aku melirik pada Reza, bibirku bergumam tanpa suara padanya. Gimana caranya? Aku gak tahu. Reza juga melakukan hal yang sama untuk membalas pertanyaanku. Kamu tanya pelan-pelan aja, kalau gak bisa bicara, tulis pakai ballpoint. Sebelum pertanyaan itu terlontar, aku sempatkan diri untuk menghela nafas panjang. Sungguh berat rasanya, tapi ini demi mengulik kisah tentang ibu yang belum terpecahkan. Wajahku mendekat ke telinga ayah. Aku berbisik pelan. Ayah ingat ibu. Tidak ada reaksi yang ditunjukkan. Ayahku masih menatap kosong, tapi bibirnya bergerak tidak beraturan. Ayah ingat, gimana rupa ibu? Cantik ya ibu. Oh iya, Kirana mau tanya ke ayah. Kirana pernah punya kakak. Masih tidak ada jawaban tentang pertanyaan barusan. Akan tetapi terdengar lenguan ayah. Ia merespon pertanyaan itu dengan tubuhnya yang gemetar. Tangannya menggenggam erat kursi hingga buku-bukunya memutih. Nafasnya terdengar berat serta air matanya yang tidak terbendung. Pundak ayah naik turun dengan cepat, menggambarkan kepanikan yang melanda dirinya. Aku mulai ragu untuk melanjutkan pertanyaan yang mungkin akan menyakiti ayah sebegitu hebatnya. Lidahku tercekat, suaraku tertahan di kerongkongan. Sementara Reza menggebu-gebu dengan gerakan tangannya, memintaku untuk melanjutkan pertanyaan. Di mana kakak Kirana? Apa yang terjadi padanya? Aku mulai melipat bibir sambil menggigitnya. Mataku terpejam menghalau air mata yang meluap. Nanda. Kami terperajat mendengar nama yang keluar dari mulut ayah dengan terbata-bata. Wajahku langsung terdongak. Seketika air mata mengalir membasahi pipi. Kemudian Reza mulai mencatat nama tadi. Nanda? Siapa Nanda? Mulai terbuka celah-celah yang tertutup rapat dalam diri ayah. Selama ini tidak pernah terucap darinya nama tersebut. Ayah meraung. Ia menghuyungkan tubuhnya ke depan dan ke belakang tanpa melepaskan genggaman tangannya pada kursi. Nanda. Sorot mata ayah berubah liar, menatap sekeliling mencari pelarian dari perasaan yang membakar di dalam dadanya. Ayah tenang. Aku sigap memegangi kedua pundak ayah. Tatapan wajah ayah yang memerah, gigi-giginya yang gemerutuk. Ia terus menyebut nama seseorang yang tidak aku kenal. Reza mendekat seraya berbisik padaku. Ayahmu mengkonsumsi obat penenang gak? Pikiranku terbagi menjadi berkeping-keping. Di sini menahan ayah yang memberontak. Di sisi lain mengingat di mana biasanya ayah menyimpan obat penenangnya. Ada. Aku melepas genggaman dari ayah yang sudah diambil alih oleh Reza. Tunggu sini, aku cari dulu. Aku berlari tersandung-sandung kembali menyusuri setiap ruangan rumah ini. Tepat di kamar paling ujung dekat dengan dapur, di sanalah kamar ayah berada. Ketika kamar tersebut dibuka, debu-debu berterbangan dengan bebas. Barang-barang ayah tidak ditata dengan rapi, kumuh. Kamar tersebut seperti tidak pernah disentuh. Dan betapa sesaknya dadaku ketika tanganku mulai merogoh rak meja tempat biasa ayah menyimpan obat. Butir-butir pil yang aku duga obat penenang itu sudah berserakan. Aku menyeret rak meja tersebut. Benar saja, mataku membelalak. Amarahku juga melonjak. Aku menutupnya kembali dengan segenap emosi. Kini hatiku berisik seraya bertanya-tanya peran Mbok Jum selama ini. Sejak seminggu yang lalu aku meninggalkan ayah, kondisinya semakin memburuk. Kemana Mbok Jum? Kenapa ayah dibiarkan sendirian di rumah ini? Aku tidak henti meracau sambil berjalan mengambil Reza dan ayah kembali. Gimana? Ketemu? Tanya Reza sesaat setelahnya.
Aku menggeleng. Enggak, obatnya tumpah semua. Reza mengernyit. Maksudnya tumpah? Jatuh? Sangat sulit mengendalikan emosi di saat genting begini. Aku berdengus kasar tanda tidak ingin banyak ditanya. Enggak tahu, jawabku ketus dengan tujuan agar Reza tidak bertanya lagi. Kulihat ayah sudah lebih tenang. Aku melirik pada segelas air putih yang terhidang di atas meja. Kemudian Reza tersenyum. Ia inisiatif memberikan segelas air putih untuk ayah. Kami kembali memulai wawancara dengan Reza yang kini berada di samping ayah. Ia sigap jika sewaktu-waktu ayah mengamuk. Ayah, siapa Nanda? Ayah kenal. Mata ayah kembali berkaca-kaca, bibirnya menebal dan ditekuk ke bawah. Ia kembali meremat kursi seraya bergumam. Nanda, Nanda. Siapa Nanda? Nirmala. Kami saling bertatapan. Nirmala? Aku bertanya pada Reza. Reza segera mengangkat kedua pundaknya, lalu ia gantian bertanya. Nanda dan Nirmala itu siapa Om? Brak, brak, brak. Ayah kembali menghuyungkan tubuh ke depan, kemudian dibanting ke belakang. Dengan tangan-tangannya yang tidak bisa lepas dari kursi, sehingga suara derit kursi terdengar kencang. Kami mulai ragu untuk melanjutkan pertanyaan, sebab aku sudah menduga sebelumnya tidak mungkin mewawancara ayah dengan kondisi demikian. Semakin banyak kami bertanya, ayah semakin menangis sejadi-jadinya. Ia beranjak, berguling-guling di lantai sambil menangis meronta-ronta. Kadangkala ayah masih menyebut nama Nanda dan Nirmala berkali-kali. Kami berusaha sebisa mungkin menenangkan ayah tanpa obat yang seharusnya ia konsumsi. Begitu pula Reza yang sekuat tenaga mencari cara. Rana, kita sudahi aja pertanyaannya. Jangan tanya apapun lagi, kondisi ayahmu ini gak baik, katanya sambil melenguh. Ia kesulitan memegangi ayah yang mulai menyerang. Berkali-kali Reza terkena pukulan sehingga ia cepat kewalahan. Aku bawa ayahmu ke kamar, kamu ambilkan minum. Reza segera mengangkat tubuh ayah. Terbirit-birit ia membawanya ke dalam kamar. Batinku semakin terluka melihat kondisinya. Ayah berubah lebih menyeramkan dibanding sebelumnya. Lalu kuingat bagaimana awal ayah mengidap gangguan jiwa. Malam itu kami berhasil tinggal di Bantul tanpa gangguan. Saat tengah malam ayah masih sibuk mengurus berkas kepindahannya. Saat itu pula suara jeritan terdengar. Aku tertidur lelap, langsung terbangun mendengar ceritanya. Mataku yang sedikit tertutup memaksakan untuk melihat apa yang terjadi dengan ayah. Tepat di depan mataku, ia terkapar, kakinya masih menggantung di atas kursi kerja yang ia duduki. Sementara setengah tubuhnya sudah berada di lantai. Kudekati tubuh ayah yang sedikit bergerak. Aku merasakan hangat tubuhnya yang tidak biasa. Saat itu pula aku salah mengira ayah demam. Ternyata setelah kejadian itu, ayah selalu menjerit ketakutan. Ia bersembunyi dari sesuatu yang tidak aku mengerti. Dengan gelagat yang berbeda, ayah suka mengigau menyebut nama ibu dan pergi. Aku tidak tahu maksudnya. Baru terucap pula nama Nanda dan Nirmala sekarang. Lantas, masih menjadi pertanyaanku siapa mereka. Sejak saat itu Tante Ate meminta ayah diperiksa kejiwaannya lantaran sering menangis dan berteriak setiap malam. Tante mengatakan bahwa ayah mengidap gangguan jiwa karena kehilangan ibu. Dengan begitu Tante Ate membawa Mbok Jum ke Bantul. Ditempatkannya ia di samping rumahku, yakni kontrakan minimalis yang cukup untuk Mbok Jum seorang diri. Dan sekarang, kemana perginya wanita itu? Mataku terpaku pada seseorang yang dibaringkan di atas ranjang. Tubuhnya benar-benar kering. Tampak bagaimana tulang belulang terukir sedemikian rupa menopang tubuhnya. Mata ayah yang mencuat itu bahkan tampak saat ia memejamkannya. Reza menghela nafas di sampingku. Peluh sudah membanjiri pelipisnya. Aku tidak mengindahkan keberadaan Reza sebab masih terpaku pada ayah. Reza mengibas-ngibaskan tangannya. Jangan ngelamun. Enggak, cuma aneh saja. Sebuah kursi yang lebih kecil ditarik oleh Reza. Kemudian ia duduk di atasnya. Aneh kenapa? Mbok Jum kemana? Kenapa dari tadi gak pulang-pulang? Aku mengutarakan keresahanku pada Reza. Ternyata sedari tadi ia juga bertanya-tanya. Katamu Mbok Jum itu suruhan Tante Ati. Ia membenarkan ucapanku tentang Mbok Jum. Iya, sejak aku kecil dia di sini. Tapi aneh saja kenapa sekarang tiba-tiba hilang. Reza mulai berpikir cukup lama. Kamu ingat tempo hari saat kita berkunjung ke rumah Tante Ati? Pandangan mataku langsung tertuju pada Reza. Lelaki dengan wajah tegas serta mata elangnya itu tampak menawan. Ingat, kenapa emangnya? Kamu ingat saat Tante Ati bilang kalau orang tuamu punya rahasia? Aku langsung membungkam mulut dengan kedua tangan. Benar-benar tidak menyadari kejanggalan tersebut. Jangan-jangan Nanda dan Nirmala itu.
Namun Reza menggeleng. Ia berpikir sambil melipat bibirnya ke dalam. Kurasa Nanda dan Nirmala itu sebab ayahmu mengalami trauma. Tapi tentang Tante Ati, aku gak tahu kenapa kok merasa curiga dengan dia. Reza memindahkan kursi lalu menarik sebuah rak tempat ayah menyimpan obat. Ini kan obat yang kamu maksud tumpah. Beberapa butir obat tersebut diambil, kemudian ditunjukkan padaku. Mbok Jum sengaja numpahin obat ini dan sekarang dia gak ada di rumah. Mungkin karena tahu kamu bakal pulang. Astaga. Nafasku tercekat, lemas tubuhku membawa pikiran buruk berkecamuk. Sedangkan mataku kembali terpaku pada ayah yang masih terperangkap dalam ingatan menyakitkan. Terus, dari mana Mbok Jum tahu aku bakal pulang? Reza mengangkat salah satu alisnya sambil bergumam. Mungkin Tante Ati nguping saat Bayu minta kamu pulang. Dugaan Reza itu ada benarnya. Sekarang kita harus apa? Gak mungkin ninggalin ayahku sendiri kalau kita balik ke Semarang. Kali ini bukan hanya pikiran buruk, tetapi resah, khawatir, serta takut yang mendominasi. Kalau saja dugaan Reza tentang Tante Ati itu benar, berarti kematian ibu serta keadaan ayah sekarang mungkin berhubungan dengan dirinya. Kita balik ke Semarang malam ini. Kita harus bilang ke Bayu tentang dua nama itu. Ayahmu titipkan saja dulu ke rumah sakit jiwa untuk beberapa hari. Reza segera menyarankan. Kami memutuskan sesuatu dengan cepat selagi semua belum terlambat. Selagi masih bisa mengejar jejak Tante Ati demi mengungkap kebenaran. Selagi bisa menjangkau masa lalu kelam yang masih tersimpan. Orang tuaku dulu sulit punya anak, terus kakakku itu apa? Halaman yang luas dengan pemandangan daun kering menumpuk membuat hatiku semakin lapuk. Angin malam membelai lembut, menghamburkan rasa kesal serta resahku. Aku duduk di teras bersama Bayu menunggu taksi yang kami pesan. Ia pun hanyut dalam perasaanku yang tidak karuan. Menjadi lawan bicara yang siap membaca seluruh isi pikiran. Gak ada yang gak mungkin, Rana. Orang tuamu cuma sulit punya anak, bukan berarti gak bisa, kata Reza sambil menggenggam erat tanganku. Kini pikiranku berbalik pada sesuatu yang logis. Mungkin saja kematian ibu tidak ada hubungannya dengan kuntilanak, sang penghibur di rumah lamaku. Akan jadi sia-sia membawa Bayu, Reza dan Anjani ke sana. Kita cari tahu dulu dua nama tadi. Siapa tahu Bayu bisa menerawangnya. Reza menambahkan. Setelah tampak sorot mobil dari kejauhan, kami pun beranjak. Sebelum berangkat, aku memastikan keadaan rumah aman, sedangkan ayah sudah kami titipkan. Perjalanan kembali dimulai, menempuh sekitar 4 jam lamanya sejak keberangkatan kami dari pukul 8 sampai pukul 12 malam. Kita turun di sini, mobilnya nggak bisa masuk ke dalam. Setelah beberapa kali menyewa angkutan, tibalah kami di sebuah pemukiman yang nyaris aku sebut komplek mati. Tidak ada lagi yang menghuni komplek tersebut dan tidak jarang pula kami mendengar seseorang menceritakan bahwa komplek tersebut dihuni kuntilanak. Tepat saat perjalanan dengan angkutan terakhir yang dipesan, sopir tersebut menceritakan bagaimana komplek tersebut jadi kosong. Wah dulu mbak, di sana ada teror kuntilanak katanya. Maka dari itu nggak ada lagi yang berani tinggal. Beberapa teman saya yang pernah tinggal di sana, tiap malam dengar kuntilanak nangis. Anak mereka juga diganggu. Demikian informasi tambahan yang kami dapat dari sopir tersebut. Jalanan tanah kembali kami pijak. Beberapa meter di depan kami tampak mobil Bayu yang terparkir. Mereka nggak cari penginapan? Tanyaku keheranan. Tahu sendiri Bayu kayak gimana, pasti maksa Anjani buat ikut sama dia, balas Reza yang mempercepat langkahnya. Saat langkah kami semakin dekat, bisa terlihat nyala api yang menembus jendela usang. Bayu ngelakuin ritual. Pandanganku terfokus pada banyaknya lilin yang menyala, membentuk lingkaran di dalam sana. Ayo susulin, aku ngerasa ada yang gak beres. Reza segera menarik tanganku sesaat setelah mendengar teriakan serak Anjani dari dalam. Kami mengenal betul bagaimana suara Anjani dan kali ini terdengar lagi teriakannya. Kaki kami melangkah masuk. Ruangan yang semula kosong kini penuh dengan taburan kembang. Lilin melingkar berjumlah 10 buah dan tidak ada ritual yang berlangsung. Tidak ada Bayu dan Anjani di sana. Pasti di ruangan lain. Cari, ikuti suara Anjani. Kami berhambur dengan nafas tersegal-segal. Jantung kami dipacu kencang seirama dengan tarikan nafas yang bertambah cepat. Gak ada. Di mana mereka? Sudah beberapa ruangan aku susuri sambil memekik. Aku mencari keberadaan Reza sekarang. Gila, mereka di mana?
Aku kembali menyusuri ruang-ruang rumah lamaku tanpa menghiraukan hilangnya Reza sekarang. Perlahan kakiku melangkah mendekat pada satu ruangan yang tertutup rapat. Dari dalam sana terdengar rintihan. Aku segera mendekatkan telinga pada permukaan pintu demi menangkap rintihan tersebut. Jani, buka Jani, buka. Rintihan yang aku dengar semakin pilu, kemudian memanggil-manggil. Rana, itu kamu udah balik Rana. Aku sangat yakin Anjani ada di dalam. Buka dulu Jani, buka cepat. Tidak ada jawaban, hanya ada siul angin disertai senandung kecil. Mataku segera berpencar. Ruangan yang remang-remang itu semakin mencekam. Aku mulai merasakan kedatangan kuntilanak sang penghibur. Jani, buka Jani, cepat buka. Ketukan pintu yang aku daratkan semakin kencang, tetapi gagang pintunya bergerak dari dalam, tanda Anjani berusaha membukanya. Jani, mundur, aku dobrak. Suaraku lantang memerintahkan Anjani untuk mundur. Cobaan pertama gagal, lenganku langsung nyeri karena pintu tersebut benar-benar kokoh. Rana, tolong. Anjani kembali memanggil. Aku kembali menghantamkan tubuh, berharap pintu tersebut benar-benar runtuh. Entah mendapat kekuatan dari mana, pintu itu benar-benar terbuka. Sejenak membiarkan diriku menghela nafas lega sebelum berhadapan dengan sesuatu yang buruk. Ketika pintu itu terbuka lebar, mataku melotot. Mulutku terbuka lebar, sepersekian detik rasanya jantungku berhenti berdetak. Ruangan yang kubuka kosong, benar-benar kosong. Jenny, kamu di mana? Pikiran yang sudah berkecamuk mulai tidak bisa fokus dengan sesuatu yang baik. Sialnya, aku malah melangkahkan kaki masuk dan tanpa aba-aba, angin kencang kembali menutup pintu tersebut. Brak! Mati aku. Pandangan mataku mengedar pelan dari lantai ke tembok, lalu ke langit-langit. Ketika mendongak, betapa terkejutnya aku. Mataku terpaut pada sosok yang merayap di langit-langit. Rambutnya terurai, bola matanya yang hitam pekat, dan wajahnya tidak karuan. Sosok itu bersiul dengan senandung merdu. Seketika tubuhku terbujur kaku tanpa bisa mengalihkan pandangan darinya. Sesaat ia turun dengan cara merayap, lalu melayang di hadapanku. Betapa hatiku ingin berteriak, tapi apa daya, aku hanya bisa menangis tanpa suara. Rana, kamu pulang nak. Jari-jarinya yang dingin dan kasar mengusap wajahku. Sosok itu kembali bersenandung merdu. Kirana, ayo ikut. Aku bisa memilih, lebih baik aku pingsan sekarang daripada harus menyaksikan sosoknya yang mengerikan. Ia tidak seperti bayangan ketika aku kecil, bayangan wanita yang hangat seperti sosok ibu. Tepat ketika wajah kami saling bertemu, jari-jarinya itu kembali memegang rahangku dengan kasar. Ikut aku Kirana. Suaranya berubah serak. Aku dapat melihat urat-urat yang menonjol pada sisa wajahnya yang masih mulus. Aku tidak berkutik dengan tubuh gemetar. Persendian yang tidak bisa digerakkan sehingga aku hanya bisa pasrah. Apa yang sebenarnya ia inginkan? Terdengar bunyi derap langkah yang merajai ruangan. Nirmala, teriakan Bayu, menyebut nama yang aku cari-cari pemiliknya. Brak, pintu didobrak. Bayu berdiri memegangi kalung yang menjadi jimatnya. Di belakang Bayu hadirlah Reza dan Anjani. Sontak sosok yang ada di hadapanku ini menghilang begitu saja bersamaan tawa melengking yang ia bawa terbang. Tubuhku sudah lemas. Ketika pengaruh kuntilanak itu hilang, aku terjatuh ke belakang menghantam lantai. Kirana, mereka mendekat dengan peluk keringat yang tidak henti mengucur. Kulihat dahi Bayu sudah ditutup kasa, lalu lengan Anjani juga. Apa yang sebenarnya mereka lakukan selama aku dan Reza tidak ada? Angkat, pindah dulu. Pandanganku mulai kabur. Kemudian aku merasa tubuhku diangkat oleh seseorang yang nafasnya terasa panas. Rana, minum dulu. Anjani menyodorkan sebotol air. Akhirnya kami kembali berkumpul setelah kejadian barusan. Seraya berbincang, Bayu dan Anjani mulai bercerita. Kami melakukan ritual tanpa kalian, ujar Anjani. Kemudian ia menunjukkan sebuah sketsa yang ada di bukunya. Yang terpanggil bukan sosok tadi Rana, tapi sosok yang kemarin datang ke kamu, kuntilanak yang menggendong bayi. Aku benar-benar terkejut melihat sketsa yang sama persis dengan sosok kemarin. Apa dia yang melukai kalian? Bayu dan Anjani saling bertatapan. Iya, tapi kamu gak bakal menyangka kalau tahu kebenarannya Rana, tambah Bayu. Reza udah cerita tentang keadaan ayahmu dan Nirmala itu. Seketika aku teringat saat Bayu berteriak nama Nirmala tadi. Nirmala itu kuntilanak sang penghibur yang kamu katakan. Anjani menimpali. Lalu Nanda. Tiba-tiba Bayu menyela. Kamu harus ikut kami.
Baru, Jani boleh cerita. Ia membungkam Anjani. Setelah dirasa tubuhku tidak terlalu lemas, Reza memapahku. Kami dibawa menuju halaman belakang. Bayu dengan alat seadanya mulai menggali tanah di bawah pohon mangga. Kemudian Anjani menyorotkan senternya ke dalam lubang yang sudah digali oleh Bayu. Angkat wadahnya yuk, titah Anjani. Bayu segera mengangkatnya, memperhatikan pada kami sebuah wadah berbahan tanah liat. Bau busuk menguar berasal dari sana. Jangan kaget. Bayu membuka tutup wadah yang diikat plastik. Bau busuknya bertambah kental, mencemari hidung kami. Di baliknya tutup tersebut, tertempel sebuah kertas yang sudah terkena bercak darah. Ah, Nanda. Yang benar saja, tapi aku tidak salah melihat. Apa maksudnya Nanda? Tidak ada jawaban. Bayu menyenggol lengan Anjani. Ia pun mengubur kembali wadah tersebut. Rana, sebenarnya sosok kuntilanak yang menggendong bayi itu ibumu. Aku melongo mendengarnya. Tiba-tiba saja tubuhku kembali lemas. Reza siaga menerima dari belakang. Air mata tidak terbendung, mengalir dari sudut-sudut mataku. Apa maksudnya Jenny? Terisak-isak aku bertanya. Kenyataan macam apa yang ia bicarakan sekarang? Iya, ibumu menebus sesuatu yang diperbuat di masa lalu. Kematian ibumu sesaat dia hamil. Bayi yang didekap sosok itu adalah adikmu, Nanda. Anjani mulai menjelaskan tanpa menghiraukan kondisiku sekarang. Kalau kamu percaya, ibumu menitip pesan yang belum sempat disampaikan. Aku mau kita balik ke Tante Ati. Dia yang tahu semua tentang orang tuamu. Keadaan menjadi hening. Ditambah karena siulan angin yang semakin kencang, pandangan kami sama-sama lekat pada halaman belakang yang mengarah langsung ke hutan. Dari sanalah, dari dalam gelap sekelebat bayangan putih berlalu lalang. Anjani segera menyorotkan senter mengikuti arah terbangnya bayangan tersebut. Pertama yang kami lihat hanya satu bayangan. Kedua ada lagi, rupanya persis seperti kuntilanak yang disebut ibuku oleh Anjani. Begitu pula suara tangisan bayi meronta-ronta dari dalam hutan, disusul kedasi yang hinggap di genteng rumah. Kami saling bergandengan, sama-sama tegang, kemudian Bayu menggenggam tanganku erat-erat. Aku tahu sekarang, aku tahu apa yang menyebabkan ayahmu gangguan jiwa. Ia mengatakannya dengan cepat. Kami tidak sempat berpikir jernih manakala bayangan putih bertambah banyak berlalu lalang di hadapan kami, disertai dengan tawa melengking, lalu senandung kuntilanak sang penghibur. Anjani menyorotkan senternya yang tertuju lurus ke dalam hutan yang gelap. Tidak ada apapun di sana. Tetapi Anjani mundur perlahan. Ia melepaskan gandengan tangannya. Jangan menengok ke atas. Kita pelan-pelan masuk ke dalam. Matikan semua lilinnya. Bayu, Reza, Rana, bawa barang-barang kalian. Kita harus pergi. Tanpa suara kami berjalan menunduk untuk masuk ke dalam, mengikuti perintah Anjani yang tidak kami pahami. Sesuatu apa di atas kami. Cepat, barang-barangnya bawa semua. Apapun itu, jangan sampai ketinggalan. Semua lilin, matikan. Terdengar suara tangisan bayi yang membuat kami berhenti mengemasi barang, disusul dobrakan yang terdengar dari pintu belakang. Anjani paling sigap di antara kami. Dengan cepat ia memasukkan semua barang yang tertinggal, kemudian mempersilahkan kami keluar lebih dulu. Aku tidak mengerti apa yang sedang dirasakan Anjani. Kehadiran sosok seperti apa yang membuatnya terburu-buru pergi. Kami berusaha mempercepat langkah. Jalanan sedikit menanjak dan tidak rata. Kaki-kakiku rasanya sudah lemas. Barang yang kami bawa tidak banyak, tapi rasanya begitu berat di pundak. Cepat-cepat. Anjani yang tadinya berjalan paling belakang kini mendahului. Bayu ikut-ikutan. Ayo, gak baik kita lama-lama di sini. Cepat. Ia berlari, masuk lebih dulu ke dalam mobil. Deru mesin mobil sudah terdengar. Lampu kuningnya itu memancar terang. Kami sudah di dalam. Lihat, apa yang ada di atas rumahmu? Anjani menunjuk pada langit kelabu. Tampak dari kejauhan sekelibat bayangan putih melayang-layang di atas rumahku. Dan benar saja, kesaksian ayah malam itu. Begitu juga ucapan sopir angkutan tadi. Komplek ini benar-benar komplek teror kuntilanak. Kataku lirih sebab terkejut. Tidak hanya satu sosok, tapi banyak, persis dengan apa yang dikatakan ayah sehari sebelum kematian ibu. Bayu segera menginjak pedal gasnya sehingga mobil yang kami tumpangi menjauh, melesat ke tujuan yang tidak tentu. Kita ke rumah Tante Ati sekarang, ujar Bayu tanpa pertimbangan. Ah, sekarang tengah malam yuk, mana mungkin kita bertamu. Aku setuju dengan Anjani, jalanan yang kami lintasi saja sudah sepi, bagaimana mungkin kami berkunjung ke rumah seseorang tengah malam begini. Ini semua harus dibereskan sekarang, biar jelas. Sentak Bayu dengan menghentakkan tangannya pada kemudi.
Kami terhenyak. Reza yang ada di samping Bayu segera menenangkan dengan memberi solusi terbaik mungkin agar niat Bayu tidak dilancarkan sekarang. Besok aja lah yuk, kita masih punya banyak waktu. Bayu melirik sinis. Kita? Tapi enggak dengan Tante Ati. Sekarang kalian harus ikuti kataku atau menyesal. Lagi-lagi perdebatan yang membosankan. Mustahil untuk membantah Bayu yang keras kepala. Akhirnya kami terdiam. Anjani lelap dalam tidurnya. Sementara Reza sibuk bermain ponsel. Di sisi lain, aku mengkhawatirkan segala hal yang tidak pasti. Keadaan ayah, tentang Nanda yang sampai sekarang belum aku ketahui sebab kematiannya. Lalu ibu, apa benar ibu begitu? Ia menjelma menjadi sosok yang mengerikan, menakutkan dan menyedihkan. 1,5 jam perjalanan akhirnya kami tiba di rumah Tante Ati. Benar saja, kecurigaan Bayu berubah kenyataan. Rumah Tante Ati seperti tidak berpenghuni. Seluruh rumahnya gelap, tidak ada sendal yang ditaruh di rak. Kami pun mulai bertanya-tanya. Apa Tante Ati di rumah? Tanyaku tanpa mengharap jawaban. Coba dulu. Permisi. Suaraku memang pelan karena takut mengganggu warga sekitar. Permisi. Untuk yang kedua kalinya masih tidak ada jawaban. Setelah yang ketiga kali, lampu dalam rumah menyala terang. Terdengar suara kunci diputar dari dalam. Perpawakan Tante Ati hadir di belakang pintu. Wajahnya kusam ketakutan, jari jemarinya gemetar. Ia tampak terkejut melihat kami datang tiba-tiba. Mau apa kalian datang ke sini? Tanyanya dengan nada tinggi. Bayu kini berdiri di sampingku. Mau meluruskan, izinkan kami masuk. Lelaki itu berhasil membuat Tante Ati pasrah. Tanpa basa-basi lagi ia mempersilahkan kami masuk. Kami duduk dengan formasi lengkap. Kulihat Bayu yang mulutnya mengembang, seluruh pertanyaan yang ia simpan siap dimuntahkan. Sedangkan Tante Ati kini tidak berani sedikit pun menatap kami, ia hanya tertunduk. Kedatangan kami kemari untuk meluruskan kejadian masa silam. Saya tahu Tante Ati menyembunyikan dari kami. Apa lagi yang mau kalian tahu? Tanya Tante Ati dengan terbata-bata. Kami bukan sembarang orang. Saya ini orang yang dikaruniai kemampuan. Sekali saja Tante berbohong saya bisa tahu. Sekarang jawab apa adanya. Siapa Nanda? Baru kali ini Bayu membongkar identitasnya. Tante Ati terhenyak mengetahui Bayu bukanlah sembarang orang. Nanda anak pertama orang tua Kirana. Lalu siapa Nirmala? Kini Tante Ati terdongak, matanya mencuat, mulutnya terbuka. Jangan sebut nama dia di sini, sentak Tante Ati yang kini mengedarkan pandangan. Bayu tersenyum. Jujur, Tante tahu sebab kematian Ibu Rana kan? Tante Ati kembali menunduk. Iya. Tante juga tahu kenapa orang tua Kirana sulit punya keturunan. Lalu Nanda itu apa? Hal tidak terduga membuat kami tercengang. Tante Ati berlutut di hadapan Bayu, suaranya terisak-isak. Ampuni saya. Ya, saya tahu siapa Nirmala. Dia kuntilanak jelmaan. Dia yang menyebabkan Nanda tiada. Aku hendak membuka bicara, tapi Bayu segera menahannya. Nirmala itu kan persekutuannya, janji orang tua Rana demi mendapat keturunan. Lalu, Tante pasti tahu kenapa Nanda tiada. Nanda itu syarat persekutuannya agar orang tua Kirana mendapatkan keturunan selanjutnya. Dia, Kirana. Tante Ati menyeka air mata, kemudian melirik padaku. Sekarang Tante tahu sebab kematian Ibu Kirana. Karena janjinya dilanggar. Ibu Kirana, dia melanggar janji. Sekarang di mana dia? Apa dia jadi kuntilanak juga? Tante Ati bangkit, menggoyangkan pundak Bayu. Bayu kembali tersenyum. Iya, dia melanggar janji kan. Harusnya Kirana dipersembahkan, tapi sampai sekarang dibawa lari-larian. Ujar Bayu. Aku tidak tahu dari mana ia mengetahui semuanya. Dan orang tua Kirana pindah untuk menjauhi kejaran kuntilanak itu. Benar. Tante Ati mengangguk. Semakin terkejutlah aku. Ternyata aku anak yang seharusnya dipersembahkan. Maaf. Lirih suara Tante Ati. Ia kembali berlutut pada Bayu. Rana, sebenarnya yang diinginkan kuntilanak itu kamu karena perjanjian orang tuamu. Bayu menoleh, menjelaskan dengan tenang. Tetapi tidak dengan aku. Dadaku begitu sesak setelah mengetahui kebenaran yang sulit aku terima. Mataku berkaca-kaca, kemudian menangis sebab air mata yang tidak terbendung. Terus apa yang buat ayah jadi gila, Tante? Aku membuka suara, emosiku meledak-ledak.
Itu semua sebab ayahmu. Ayahmu yang menjerumuskan ibumu. Dia yang menjadikan ibumu pengganti. Dan sekarang kamu tahu, ibumu sudah menjelma menjadi kuntilanak juga. Bersungut-sungut Tante Ati menjelaskan seraya menudingku. Ayah. Hatiku hancur, duniaku runtuh. Iya, ayahmu. Itu sebabnya ayahmu gila. Ayahmu terus bawa kamu pergi untuk menghindar. Padahal nyatanya kuntilanak itu bakal tetap hidup di dalam tubuhmu. Benar-benar tidak kusangka. Selama ini aku mengira ayah mengidap gangguan jiwa karena kematian ibu. Tapi ternyata Tante Ati menyembunyikan kebenarannya. Ayah mengorbankan ibu. Ayah yang selama ini aku anggap menjadi duniaku. Maaf, Tante yang memerintah Mbok Jum untuk meninggalkan ayahmu sendiri. Tante hanya ingin membalas kematian ibumu yang menyedihkan. Tidak ada lagi harapan. Bayang-bayang ibu masih saja tersimpan. Lalu sekarang dendam yang teramat dalam pada ayah. Rasanya aku muak melihatnya. Selama ini ternyata ia yang membunuh ibu. Tanpa memikirkan nasibku. Hanya karena keinginan yang tidak segera terwujud. Lantas akan jadi apa aku? Benarkah kuntilanak itu akan terus hidup dalam diriku? Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.